Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Anugerah yang luar biasa karena kesehatan dan juga kesempatan kita diizinkan oleh Allah untuk bertemu kembali, untuk belajar kembali di kelas ini. Itu adalah suatu nikmat dan anugerah yang wajib kita syukuri. Untuk memulai pelajaran pada kesempatan pertemuan kali ini, seperti biasa, salah satu ketua kelasnya memimpin untuk berdoa. Silahkan dimulai dan dipimpin oleh ketua kelasnya untuk berdoa. Silahkan Mas Rangga, ketua kelasnya. Siap menunjukkan kepala berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita pagi hari ini diberikan ijabah oleh Allah, sehingga kita mampu untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Otak kita mampu mencerna pelajaran pada kesempatan hari ini dengan baik dan sempurna. Alhamdulillah, hari ini saya lihat anak-anak sekalian sudah semangat sekali, terlihat dari pancaran sinar wajahnya yang menunjukkan bahwa kalian siap belajar. Terlihat juga dari kesiapan kelas, semuanya sudah ditata rapi, bangkunya tadi yang piket juga sudah menyiapkan dengan sebaik-baiknya, karena memang dalam kelas ini ada petugas piketnya ya. Kursi dan sampah-sampahnya semuanya sudah hilang, kursinya sudah tertata rapi. Sebelum memasuki pelajaran, saya akan absen terlebih dahulu supaya kehadiran kita itu tercatat di dalam kelas. Baik, untuk absen pertama. Baik, sebelum kita memasuki pelajaran pada pagi dan kesempatan hari ini, kita akan melanjutkan materi kita tentang akidah akhlak ya, tentang akhlak tercela. Kemarin sudah kita pelajari bersama akhlak tercela tentang apa? Hubud dunia. Ingat apa itu hubud dunia? Kemarin yang keras, mencintai dunia atau cinta dunia dengan berlebih-lebihan, atau tidak mengingat bahwa dunia itu hanya sementara. Itu pelajaran yang lalu yang telah kita sama-sama pelajari. Nah, untuk akhlak tercela selanjutnya, kita hari ini akan belajar tentang hasad atau perilaku akhlak tercela lainnya selain hubud dunia. Nanti anak-anak sebelum masuki materi, saya akan bagi menjadi 2 kelompok ya. Kalau kemarin 3 kelompok, maka hari ini akan saya bagikan menjadi 2 kelompok. Akan tetapi sebelum kita memasuki pembagian kelompok dan melanjutkan materi tentang hasad, terlebih dahulu akan saya sampaikan indikator dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Nah, indikator yang harus anak-anak capai pada kesempatan hari ini, nanti anak-anak mampu menguraikan makna hasad dengan baik dan benar ya. Kemudian menelaah dalil daripada sifat hasad dengan baik dan benar. Kemudian memerinci sebab-sebab sifat tercela, yakni hasad dengan baik dan benar. Kemudian menguraikan dampak negatifnya daripada hasad. Kemudian melafalkan dalil hasad dengan baik dan benar, serta mendiskusikan hasil analisis makna, penyebab, dampak negatif daripada sifat hasad. Nah, anak-anak, nanti tujuan pembelajaran kita pada hari ini itu, anak-anak akan disajikan sebuah video ya. Harapannya apa? Nanti setelah mengamati video, anak-anak dapat menguraikan makna daripada hasad atau sifat tercela hasad.
Kemudian setelah itu tujuannya adalah setelah mengamati video dapat menelaah daripada sifat hasad. Yang ketiga, setelah mengamati video dapat memerinci sebab-sebab sifat tercela yang namanya hasad. Nah, yang keempat, dapat menguraikan dampak negatifnya setelah anak-anak sekalian melihat video. Yang kelima, setelah mengamati video anak-anak dapat melafalkan dalil sifat tercela yang namanya hasad. Kemudian yang terakhir, tujuannya adalah setelah mengamati video dapat mendiskusikan hasil analisisnya yang bermuatan makna, penyebab dan dampak negatif dengan satu kelompoknya dengan baik dan benar. Nah, sekarang kita akan membentuk kelompok ya. Kelas ini saya akan bagi kelompok menjadi 2 kelompok. Saya pisah saja. Yang kelompok satunya laki-laki, yang kedua kelompok perempuan, sama anggotanya seperti yang laki-laki. Ini saya bagikan lembar untuk bahan diskusinya ya. Ini kelompok 1 yang laki-laki, kemudian kelompok 2 yang perempuan. Nah, untuk bahan diskusi kalian hari ini sesuai dengan materi kita, yakni adalah akhlak tercela hasad. Bapak akan putarkan video ya sebagai bahan untuk diskusi. Tugas kalian apa? Menganalisa, kemudian mendiskusikan daripada apa itu pengertian hasad, apa itu dampak negatifnya yang terkandung dalam video. Nah, silakan diamati, di sini ada video tentang hasad. Silakan diamati ya semuanya. Rangga, gimana pertemuan itu? Sini ada orang yang berbelanja ke sebuah konter. Lalu di sini penjualnya itu menjelekkan toko konter yang lain kepada pembeli. Perhatikan semuanya ya. Fokus mengamati video.
di sini ada hadis ya. Oke. Anak-anak semuanya sudah disajikan video ya barusan untuk bahan diskusi. Kalian sudah mengamati semuanya. Nah, sekarang silakan didiskusikan dengan teman-teman satu kelompoknya dari apa yang kalian amati di dalam sebuah video tadi ya. Silahkan dimulai untuk berdiskusi dengan teman satu kelompoknya. Ya silahkan semuanya aktif ya diskusinya. Baik, bagaimana? Diskusinya sudah selesai? Sudah ya. Jadi seperti yang Bapak sampaikan di depan, setelah kalian mengamati video tadi itu kan mendiskusikan tentang apa yang kalian amati di video dan hari ini diskusinya sudah kalian laksanakan. Kemudian setelah diskusi kita presentasi. Kalian mempresentasikan hasil diskusi dengan teman satu kelompok yang kalian ajak diskusi tadi. Dimulai dari kelompok satu ya. Silakan untuk berdiskusi ke depan. Silakan. Sini. Satu kelompok ke depan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang hasad. Yang pertama, hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang lain serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus dari orang lain. Dalil tentang hasad adalah salasu kitab sakun matongu wak dua mutaberna wa ijabul ambina osya, yang artinya 3 perkara yang membawa kepada kehancuran: pelit, mengikuti hawa nafsu, dan suka membanggakan dirinya sendiri. Hadis riwayat atau Brani. Ya, kelompok lain saya stop dulu, dengarkan ya, supaya bisa mengambil poin-poin apa yang disampaikan daripada kelompok satu. Silakan dilanjutkan. Penyebab hasad antara lain sebagai berikut. 1. Kebencian dan permusuhan dalam hati. 2. Takabur. 3. Kufur nikmat. 4. Egois, takut tersaingi. 5. Tidak takut balasan dosa. Dampak negatif dari hasad sebagai berikut. 1. Jauh dari nikmat Allah. 2. Dibenci orang lain. 3. Masuk neraka. Dampak negatif hasad sebagai dari berikut. 1. Jauh dari nikmat Allah. 2. Dibenci orang lain. 3. Masuk neraka. Metako Penguatan yang benar. Berikut hasil diskusi kami dari kelompok 1
Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertahan untuk kelompok 1. Baik, dari paparan diskusi atau dari paparan hasil diskusi kelompok 1, dari teman-teman kelompok lain bisa menanyakan apabila ada yang kurang jelas dan ada yang ingin ditanyakan. Silakan untuk bertanya kepada kelompok 1. Tanggapi apa yang disampaikan dari teman-teman yang kelompok 1 ini. Silakan. Stop. Saya mau bertanya kepada kelompok 1, apakah hasad dapat hilang dari hati manusia? Bisa. Kalau bisa, bagaimana penjelasannya? Jadi begini penjelasannya. 1. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Yakin dengan ketuntunan Allah Subhanahu wa taala. 3. Berlapang dada dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. 4. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari penyakit hasad. Begitu penjelasannya. Kalau begitu sudah, terima kasih. Nah, ini tadi pertanyaan dari kelompok 2. Teman-teman atau siswa-siswi perempuan menanyakan apakah hasad itu bisa dihilangkan dari jiwa dan hati manusia. Kelompok 2 tadi menjawab bisa ya. Coba ulangi lagi, apa caranya menghilangkan sifat hasad tadi? Yang pertama, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yakin dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. 3. Berlapang dada dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. 4. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari penyakit hasad. Oke, luar biasa. Dari jawaban sebuah pertanyaan dari kelompok 2 dijawab oleh kelompok 1, saudara Rehan dan kelompoknya. Ini sudah bisa diterima ya? Sudah, yang perempuan sudah bisa mendapatkan penjelasan tentang bagaimana menghilangkan penyakit hasad di dalam hati manusia. Baik, silahkan kembali ke tempatnya untuk kelompok 1. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Silakan kembali. Baik ya, sekarang giliran kelompok 2 untuk kami beri waktu mempresentasikan hasil diskusinya dengan satu kelompoknya. Silahkan berpresentasi di depan seperti kelompok 1 tadi. Silahkan dimulai ke depan. Sini ada lewat sini. Baik, kelompok 2 sudah siap untuk berpresentasi? Sudah. Oke, silakan dimulai dan kelompok yang lain mendengarkan dan menyiapkan pertanyaan apabila nanti pemaparan presentasi dari kelompok 2 ada yang belum jelas. Bisa ya? Dimulai sekarang. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi tentang perilaku tercela hasad. Hasad adalah penyakit hati ketika seseorang merasa tidak senang jika orang lain menerima karunia dari Allah. Stop. Stop dulu. Hasad secara bahasa berarti dengki atau benci. Menurut istilah, hasad adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala yang dianugerahkan kepada orang lain serta menginginkan agar nikmat tersebut segera hilang atau terhapus. Dalil tentang hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Salasul kitab sabun mutawang wa huwa mutatalangan wa ijabul amri abina khasiyah. 3 perkara yang membawa kepada kehancuran,
pelit, mengikuti hawa nafsu, dan suka membanggakan dirinya sendiri. Hadis riwayat At-Tabrani. Penyebab hasad antara lain sebagai berikut: kebencian dan permusuhan dalam hati, takabur, kufur nikmat, egois, takut tersaingi, tidak takut, berkesan dosa. Dampak negatif dari hasad sebagai berikut: jauh dari Allah, dibenci orang lain, masuk neraka. Salah satu sifat tercela yang bisa menjadi salah satu penyakit hati adalah sifat hasad, menginginkan lenyapnya nikmat dan berpindah kepadanya karena ia sangat menginginkan nikmat itu. Misalnya, keinginan terhadap rumah, wanita cantik, kesejahteraan atau kekuasaan yang didapatkan oleh orang lain. Demikian yang dapat disampaikan oleh kelompok 2. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Boleh loh kalau kelompok 1 dari pemaparan temanmu yang di depan ini ada yang tidak jelas, ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan disampaikan, tidak apa-apa. Seperti tadi kamu juga diberi pertanyaan oleh kelompok 2. Jadi silakan bertanya apa yang belum jelas, kemudian barangkali ada yang ingin ditanyakan terkait dengan dasar, silakan ditanyakan kepada kelompok 2 yang ada di depan. Saya ingin bertanya kepada kelompok 2, bagaimana cara menghadapi orang yang mempunyai sifat hasad? Cara menghadapinya adalah: pertama, bertakwa kepada Allah; kedua, bertawakal kepada Allah; ketiga, meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad. Bagaimana kelompok 1 atas jawaban dari teman-teman yang sedang presentasi tadi, yang sedang di depan, apakah sudah puas? Sudah. Ada pertanyaan lagi? Ada. Silakan disampaikan. Bagaimana usaha yang harus dilakukan agar kita tidak memiliki sifat hasad? Itu pertanyaan yang kedua dari kelompok 1, silakan dijawab. Usahanya adalah: Oke, sebentar. Barangkali lupa pertanyaannya, saya coba beri kesempatan kelompok 2 untuk menanyakan ulang dari pertanyaan kedua tadi kepada kelompok 2. Bagaimana usaha yang harus dilakukan agar diri kita tidak memiliki sifat hasad? Usahanya adalah: 1. Berbaik sangka kepada Allah SWT; 2. Yakin dengan ketentuan Allah SWT; 3. Berlapang dada; 4. Memohon kepada Allah SWT agar dijauhkan dari penyakit hasad. Bagaimana? Sudah puas? Sudah. Oke, terima kasih atas jawaban dan pertanyaannya untuk kedua kelompok. Berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing untuk kelompok 2. Setelah presentasi saya sampaikan terima kasih sekali lagi. Silakan kembali ke tempat duduknya. Hasad ini bisa dihilangkan. Caranya bagaimana? Dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, ya. Meningkatkan takwa kita kepada Allah, ya. Apa itu takwa? Jalankan perintah, jauhi larangan. Dengan cara itu insya Allah sifat hasad atau sifat tercela hasad itu akan hilang di hati kita. Baik, sebelum saya akhiri, ada pertanyaan dari anak-anak? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak ada tugas kalian untuk di rumah tentang hasad. Tugasnya adalah saya akan ambil cuplikan sebelum nanti saya bagikan lembar kerja kalian di rumah, bahwa tugas itu adalah mencari
contoh ya, contoh perilaku hasad di masyarakat ya, yang di masyarakat di sekitar rumah kalian atau di lingkungan kalian. Jadi nanti kalian tugasnya adalah menganalisa perilaku hasad di lingkungan kalian, kemudian ditulis dalam lembar kerja yang nanti akan Bapak sampaikan. Perintahnya seperti itu ya, paham ya? Oke. Sebagai lembar untuk hasil pengamatan perilaku hasad di lingkungan kalian, Bapak akan bagikan lembar kerja, nanti ditulis di sini ya. Perilaku hasad yang sudah kalian temukan di masyarakat, silakan ditulis di sini. Ini saya bagikan lembar kerja kalian untuk di rumah. Dikerjakan dengan satu kelompoknya yang tadi sudah saya bentuk ya. Ini. Sekali lagi saya bertanya kepada anak-anak, apakah ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan maka Bapak akan tutup pertemuan pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bersama hari ini senantiasa mengena di hati kita untuk kita bisa menghindari akhlak tercela yang membahayakan itu yang namanya hasad. Untuk kita bisa menjadi manusia yang lebih baik, yang berakhlak mulia. Baik, saya akhiri, ada kurang lebihnya dari Bapak saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah wa billahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.